Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konsumen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Luciana Dianti di podcast Konsumen Bicara. Saat ini adalah podcast yang spesial. Karena apa? Saya kedatangan tamu dan yang pastinya ada host yang Sobat Konsumen sudah tidak asing lagi. Ada Bu Rendy saat ini. Halo Bu Rendy. Halo juga Bu Lucy. Ya, kita jumpa lagi ya, sahabat konsumen Indonesia yang berbahagia. Betul ya, tadi Bu Lucy sudah mengatakan bahwa episode kali ini kita spesial. Selain dalam rangka Hari Konsumen Nasional, kita juga kedatangan tamu istimewa saat ini. Siapa ya Bu Lucy ya, tamu kita? Coba kenalan dulu yuk. Oke, baik ya. Penasaran ya sahabat konsumen? Saya sapa dulu Pak Moga Simatupang, Dirjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dan juga Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Bapak Mufti Mubarok. Halo Pak Moga, gimana kabarnya Pak? Baik, Mbak Lucy. Terima kasih atas kedatangannya saat ini dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang di podcast Konsumen Bicara ya Pak ya. Kembali lagi nih Sobat Konsumen, kita mengundang lagi nih Bapak Ketua kita, Bapak Mufti Mubarok. Gimana Pak siang ini? Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah sudah kembali bersama kami di podcast Konsumen Bicara. Ya, hari ini Sobat Konsumen kita akan membahas tentang Hari Konsumen Nasional. Nah, siapa yang ditanyakan nih Pak nih? Kira-kira buat Pak Moga nih pertanyaannya nih Pak nih. Hari Konsumen Nasional itu biasa kita kenal dengan Harkonas ya Pak ya. Mungkin banyak sekali Sobat Konsumen di luar sana yang belum mengerti tentang Harkonas. Kira-kira Pak Moga bisa jelaskan sedikit Pak? Baik, makasih Mbak Lucy, Sobat Konsumen. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan Hari Konsumen Nasional. Hari Konsumen Nasional itu sebetulnya tepatnya pada tanggal 20 April. Itu bertepatan dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 99. Itu ditetapkan pada tanggal 20 April tahun 99. Nah, selain itu juga dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Gitu, Mbak Lucy. Oke. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Moga, sahabat konsumen Indonesia, bahwa dasar pendirian Harkonas itu tadi Kepres ya Pak Moga ya. Kepres, dan menurut Pak Moga, masih di Pak Moga nih, apa tujuan dari Hari Konsumen Nasional Pak Moga? Ya, ini momentum kepada masyarakat ya, selaku konsumen dan juga pelaku usaha untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Apa sih hak konsumen? Yaitu hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Di antaranya ya. Dan juga hak untuk mendapatkan kompensasi, hak mendapatkan petunjuk, buku petunjuk atau manual kartu garansi seperti itu. Dan juga terkait dengan kewajibannya. Nah, kewajibannya itu ya konsumen itu ya dalam membeli itu, dalam bertransaksi harus membayar sesuai dengan nilai yang diwajibkan. Dan juga kewajiban membaca petunjuk yang sudah ada di dalam buku manual tersebut. Dan di samping itu kepada pelaku usaha juga harus memproduksi produk yang berkualitas dan memberikan layanan yang terbaik. Demikian Pak Rendy. Oke. Nah, yang kita telah ketahui sedikit nih Pak nih, tema-tema dari Harkonas ini setiap tahunnya itu berbeda-beda ya Pak ya. Kalau kita runut dari tahun 2022 saja, itu temanya adalah konsumen berdaya, beli produk dalam negeri. Kemudian di 2023 ada konsumen berdaya, ekonomi berjaya. Konsumen kita juga pasti penasaran nih Pak. Tahun 2024 apa nih Pak temanya Pak Harkonas? Ya, untuk tahun 2024 kita mengambil tema perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Karena kita ketahui pada tahun 2045 itu genap 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mencapai Indonesia Emas itu berarti GDP per kapita kita 25.000 US dollar. Dan juga GDP pertumbuhan ekonomi kita sebesar 7,3 triliun US dollar. Dan diharapkan kita menjadi negara 5 terbesar di dunia. Jadi kalau memang konsumennya tidak mengkonsumsi produk dalam negeri dan produsennya tidak memproduksi barang yang berkualitas
dan memberikan layanan terbaik, kita tidak akan mencapai Indonesia Emas itu. Nah, inilah momentum kita semua. Untuk itu kita mengambil tema perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Kita geser ya ke Pak Ketua BPKN, Pak Mufti nih. Siap, Bu Rindy. Tentunya sahabat-sahabat konsumen Indonesia penasaran ya tentang maskot nih ya, yang namanya si Endah dan bentuknya juga lumba-lumba. Mungkin Pak Mufti bisa menjelaskan nih kenapa menggunakan maskot bentuk lumba-lumba namanya si Endah. Oke. Jadi logo ini menarik sekali karena ini juga diinisiasi dari BPKN waktu itu, kemudian dengan Kemendak terutama Dirjen PKTN, dan sekarang logo ini kemudian menjadi dalam tanda kutip dipatenkan kan gitu dengan satu tema yang menurut saya menarik terkait dengan IKN. Lihat selendangnya itu dari Kalimantan kan gitu, dan kemudian lumba-lumba ini kan memang pergerakannya bagus kan gitu, cerdas dan sebagainya kan gitu. Tapi si Endah suka menolong juga. Pokoknya ini makhluk mirip manusia lah kan gitu, yang memang secara humanitas bagus kan gitu. Dan terkait dengan si Endah ini singkatan sebenarnya kan gitu. Apa kira-kira singkatannya, Bu? Konsumen berdaya itu. Dan si Endah juga makna perempuan dari IKK kita itu, kalau perempuan itu paling kritis kan gitu, dan ini sesungguhnya merupakan simbol kan gitu. Kalau nama Endah itu juga perempuan, tetapi dari singkatan konsumen berdaya juga bisa kan gitu. Jadi maknanya seperti itu. Ya, baik ya Pak Mufti ya. Pak Moga nih, saya mau tanya juga nih. Tadi sudah dijelaskan Pak Mufti arti dari maskot kita lumba-lumba, kemudian arti si Endah. Nah, sekarang Pak Moga bisa menjelaskan nggak Pak, kenapa sih si Endah lumba-lumba ini menggunakan baju adat? Nah, baju adat apa itu Pak? Dan artinya apa nih Pak? Ya, jadi untuk tahun ini kita beri pakaian si Endah ini baju khas dengan corak Kalimantan Timur. Karena kita tahu tahun ini kita akan ibu kota negara Republik Indonesia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara, kita akan pindah ke Kalimantan. Jadi supaya masyarakat familiar di Hari Konsumen inilah kita beri si Endah itu pakaian dengan motif dari Kalimantan Timur. Ya, ternyata maskot Harkonas ini diperkenalkannya sejak tahun 2020 ya Pak ya. Yeah. Baik, kan biasanya setiap Harkonas itu kita ada event. Nah, BPKN ada event tersendiri nggak nih Pak? Atau malah berkolaborasi antara Kemendak dan juga BPKN? Kira-kira dari Pak Mufti dulu boleh menjelaskan Pak. Kemudian nanti Pak Moga boleh ya Pak. Oh, siap. Jadi kita sudah kolaborasi cukup lama dengan sejak kami dilantik, kemudian kami langsung gayung bersambut dengan Pak Dirjen, kebetulan sahabat, senior, dan mentor kami, sehingga kita bisa langsung berakselerasi kan gitu. Dan tentu Harkonas momentum kali ini memang Pak Moga jadi Dirjen juga artinya belum lama kan gitu Pak, kami juga baru dilantik belum lama, sehingga sama-sama kita dengan kekuatan penuh berdua ini melakukan harmonisasi dan tentu sinergitas yang luar biasa kan gitu. Tentu BPKN punya agenda sendiri yang ya tentu dari BPKN, tetapi agenda besar kita adalah ikut dari PKTN yang memang hampir tiap tahun kita peringati, dan substansi terkait dengan Harkonas juga menjadi momentum nanti pada puncaknya tanggal 20 April yang akan digelar bersama kan gitu. Kira-kira dari Pak Moga ada tambahan sedikit Pak mungkin? Ya, dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional, kita sudah berkolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga ya, termasuk BPKN. Ada beberapa kegiatan dan juga dengan IDEA ya, itu Asosiasi Pedagang E-commerce itu. Jadi ada gebiar diskon. Gebiar diskon melalui marketplace, dan juga diskon kalau belanja di Kopi Kenangan. Wah, seru nih. Terus yang kedua juga ada bincang radio, itu tanggal 18 April di El Sinta. Jadi kalau sobat konsumen ingin menanyakan terkait dengan perlindungan konsumen, di momen itulah kita akan mengundang para narasumber yang kompeten di bidangnya untuk menanggapi hal-hal yang menjadi concern sobat konsumen.
Terus juga kita ada festival ini yang di Trans Studio Mall Cibubur. Nah, festival itu berupa kegiatan pameran atau bazar, lomba gambar untuk anak SD, dan juga lomba poster untuk siswa SMP, talk show, serta klinik pengaduan perlindungan konsumen. Di samping itu juga kita menyelenggarakan kegiatan donor darah itu pada tanggal 22 April. Dan yang terakhir itu kita ada kegiatan edukasi kepada konsumen dalam bentuk webinar. Itu tanggal 23 April 2024. Dan serta beberapa publikasi di moda transportasi seperti di kereta api dan juga di bandara-bandara kita pasang ya publikasi terkait dengan konsumen cerdas dan teliti. Ya, sahabat konsumen Indonesia sudah tahu ya bahwa tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan juga lomba-lomba dalam rangka Hari Harkornas yang sudah disampaikan oleh Pak Moga dan juga Pak Mufti. Nah, saya mau tanya juga nih sama Pak Moga. Pak Moga nih, bagaimana sih Pak sebenarnya perilaku konsumen kita? Apakah konsumen kita sudah sadar tadi akan hak dan kewajibannya, dan apakah memang ada kontribusi juga nih konsumen terhadap upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia, Pak? Baik, Mbak Rin. Untuk mengukur pemberdayaan konsumen Indonesia, setiap tahun kita melakukan survei di 34 provinsi. Dan tahun ini sudah bisa 38 provinsi ya, karena provinsi kita udah 38. Iya. Jadi terdapat ada 5 level indeks pemberdayaan konsumen. Berdasarkan hasil survei tahun 2023, indeks pemberdayaan konsumen kita itu mencapai 57,4 yang berada di level mampu. Yang artinya konsumen Indonesia mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya. Ini sangat positif sekali. Dan kami berharap tahun demi tahun akan meningkat terus sampai akhirnya kita menjadi konsumen yang berdaya. Oke, iya, memang berarti masih ada 2 tahap lagi ya Pak ya, dari untuk kita bisa menuju ke konsumen berdaya ya. Jadi kritis, kemudian berdaya. Nah, menurut Pak Mufti mungkin bisa juga menyampaikan, kira-kira menurut Bapak perilaku konsumen kita sudah tadi kan disampaikan Pak Moga sudah di level mampu. Untuk kita mencoba tahun depan bisa menjadi kritis, kira-kira upaya apa Pak bisa kita tempuh Pak? Ya, untuk saya bisa kira, meningkatkan perilaku konsumen menjadi lebih lagi Pak? Ya, mungkin tinggal 3 digit lagi kan gitu. Artinya dari 57,04 itu kemudian naik ke level 60 kan gitu. Artinya tahun ini mudah-mudahan kita bisa raih itu dan kita masuk kategori yang sudah kritis kan gitu. Artinya bahwa kita akan level Asia kalau sudah seperti itu kan gitu. Kemudian ya itu harapan kita dari tahun ke tahun akan naik. Tentu keterlibatan sahabat konsumen di seluruh Indonesia menjadi kata kunci karena Kemendak juga melakukan IKK itu, tetapi kami dari BPKN juga mengambil tema yang menurut saya menarik ya di tahun Harkornas ini kita BPKN berdampak kan gitu sebagaimana amanat Rakornas kami di Kemendak, bagaimana semua upaya-upaya perlindungan konsumen itu berdampak kepada masyarakat kan gitu. Maka dengan program kita kemudian nanti ke tingkat transportasi, kemudian sosialisasi dan sebagainya, kita juga mensupport kerjasama dengan Kemendak itu untuk PKTN terutama bagaimana kemudian kolaborasi ini juga dilakukan BPKN secara masif kan gitu. Artinya 1 bulan penuh kita webinar dalam satu sektor, kemarin sektor perumahan, kemudian sektor transportasi, sektor jasa keuangan dan seterusnya, dan memberikan edukasi dan sekaligus kami turun ke lapangan untuk melihat langsung bagaimana peran PKTN yang kemarin juga melakukan sidak luar biasa dengan menemukan temuan-temuan SPBU itu juga menjadi bagian dari kami akan support kan dalam bentuk yang lain dan dalam bentuk ke pasar juga kita mengikuti Kemendak dan sebagainya sehingga pada angle-angle tertentu kita bisa memberikan yang terbaik saling kerjasama kan gitu. Intinya apa bahwa kolaborasi ini memang secara puncaknya nanti di Harkornas, tetapi bahwa secara paralel kita bisa melakukan pekan atau bulan Harkornas ini dengan cukup masif sehingga kita nggak ada jeda waktu hari demi hari kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan nanti IKK yang mudah-mudahan nanti sudah kategori kritis kan gitu. Ya, perlu saya tambahkan Mbak Lucy, Mbak Renti ya, bagaimana untuk lebih meningkatkan pemberdayaan konsumen. Jadi sobat konsumen ini perlu tahu ya Pak Mufti kita punya LPKSM di daerah ya.
Jadi kalau ada komplain yang mendapatkan kesulitan dari pelaku usaha, sobat konsumen bisa ke LPKSM di daerah-daerah itu tersedia itu di kabupaten kota. Dan juga di sana untuk penyelesaiannya ada BPSK, ya. Jadi juga konsumen itu memang dituntut harus lebih kritis. Ya. Ya, jangan kalau umpamanya beli barang baru sebulan 2 bulan rusak, ya udahlah, Iya. biarkan saja. Iya. Dan banyak konsumen kita nggak tahu mau melapor kemana. Nah, sebetulnya kita sudah ada ya hotline-nya 0853 satunya 4 kali, kemudian 1010. Kemudian juga ada website perlindungan konsumen. Jadi bisa melaporkan, dan mungkin Pak Mukti bisa tambahkan, bisa lapor ke BPKN 153. ya BPKN 153. Jadi dengan meningkatnya komplain dari masyarakat, laporan dari masyarakat untuk mendapatkan perlindungan, itu akan meningkatkan keberdayaan dari konsumen itu sendiri. Ya, saya tambahkan juga ya bahwa BPKN sudah punya jalur aduan. Sahabat konsumen bisa ke WhatsApp kami 08153 153 153. Konsumen juga bisa masuk ke website kami www.bpkn.go.id, dan kita juga sudah punya ya Bu Lucy ya aplikasi pengaduan BPKN, ada di Android dan juga iOS ya, bisa di pengaduan BPKN 153. Baik, kurang lebih kita sudah mengetahui sedikit ya bagaimana pemerintah menyikapi tentang perlindungan konsumen di era saat ini, kemudian juga bagaimana perilaku konsumen yang ternyata konsumen ini berada pada titik indeks keberdayaan konsumen di 57,8 ya. 04. Baik. Sedikit yang kita harapkan terakhir nih Pak Mukti dan Pak Moga, kira-kira ada harapan apa yang ingin disampaikan untuk konsumen saat ini? Boleh dari Pak Mukti. Ya, pertama bahwa karena indeksnya sudah menarik, kemudian tinggal meningkatkan ke posisi yang setara Asia kan gitu, dengan 60 ke atas harapan kita tahun ini, dan tahun depan juga bisa digitnya lebih bagus lagi. Yang pertama tentu konsumen Indonesia harus kritis kan gitu. Kritis artinya secara individu dia harus melakukan check and recheck, bagaimana ketika membeli barang, ketika menggunakan jasa dan sebagainya, jangan sampai kemudian cepat mengambil keputusan, perlu dipertimbangkan. Dan yang kedua, harus membangun komunitas, artinya komunitas yang disampaikan Pak Pongga tadi terkait dengan LPKSM, atau komunitas, kan ada grup-grup WA yang banyak sekali, itu bisa dipakai menjadi media untuk jangan sampai kena penipuan dan sebagainya, itu menarik kan gitu. Yang ketiga tentu ada lembaga-lembaga yang memang hari ini memang bisa melakukan pengaduan, misalnya tadi di Ditjen PKTN, di BPKN, di BPSK, dan didampingi LPKSM, atau di lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang lain, misalnya OJK juga buka lab dan sebagainya kan gitu. Jadi ada 4 tahapan yang saya kira harus konsumen ini lakukan kan gitu. Tidak hanya sekedar kemudian ada apa-apa lapor, tapi paling enggak menyelesaikan secara individu itu lebih penting, karena yang terpenting sebenarnya kan ketemu dengan pelaku usaha kan gitu. Sebenarnya itu kalau bisa ketemu langsung tentu tidak perlu mekanisme yang cukup panjang dengan lapor kemana-mana. Tetapi ketika mereka bisa menyelesaikan, dan itu mungkin nanti digagas Ditjen PKTN dan BPKN untuk yang namanya UDR itu kan gitu. Ini masih kita mungkin kado istimewa kita mungkin di 2024 ini adalah UDR kan gitu. Mudah-mudahan minimal gagasan besarnya dan prototipe ini sudah ada, tinggal nanti bagaimana. Jadi konsumen itu ketika mengadu atau ada sengketa dan sebagainya bisa cepat kan gitu, langsung bisa ketemu dengan pelaku usaha, dan kemudian ada pemerintah yang regulasi dan sebagainya, sehingga mereka dengan cukup cepat kan gitu, cepat, aman dan tepat, dan tentu keadilan kita tegakkan kan gitu. ODR itu sedikit dijelaskan ya Pak, boleh ya? ODR adalah Online Dispute Resolution. Itu adalah pengaduan secara online, yaitu kolaborasi yang dilakukan oleh PKTN, kemudian nanti kolaborasi dengan beberapa KM, Pak ya. Iya. Baik, mungkin ada harapan dari Pak Moga. Ya, harapan saya kepada sobat konsumen di Hari Perlindungan Konsumen saat ini ya, dan ke depannya, kalau dulu saya kecil itu ada tagline ya, teliti sebelum membeli. Jadi sobat konsumen, ya sebelum membeli itu betul-betul harus diteliti. Pertama, masa kadaluarsanya. Kemudian, ini barang ber-SNI, ada SNI-nya enggak? Nah, kalau beli bensin, biasa beli bensin
100.000 itu jarumnya menunjukkan ke titik yang besar itu, Ya, ya. satu. garis Nah, gitu. begitu ngisi kurang. Nah, sekarang ini juga kita sudah mulai menempelkan baru tahap awal ya. Di Bandung di pom bensin itu ada barcode untuk pengaduan konsumen. Nah, kalau merasa ada kejanggalan, silakan aja di scan barcode-nya, nanti langsung dilaporkan ke kita, baru kita tindak lanjuti. Jadi ya harapan kami ke depan konsumen agar tidak dirugikan, menjadi konsumen kritis dan teliti sebelum membeli. Demikian Mbak Renti dan Mbak Lucy. Ya, sahabat konsumen, di sesi terakhir ini kita mau nanya dulu juga nih dengan Pak Moga dan Pak Mufti dalam rangka Hari Konsumen Nasional, kira-kira apa nih Pak closing statement Pak Moga, Pak Mufti? Gimana Pak? Silakan Pak. Mungkin dari Pak Moga dulu. Baik Mbak Renti, terkait dengan Hari Konsumen Nasional, kami berharap kementerian dan lembaga ya dapat mendukung kegiatan ini dengan menyebarluaskan publikasi yang sudah kita siapkan template-nya, dan itu sudah mulai ya, saya lihat ada kereta-kereta, dan juga kementerian lembaga lainnya kami mohon dukungannya juga kepada masyarakat ya, bisa berperan aktif dalam kegiatan donor darah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga ya yang terakhir, tolong manfaatkan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di mana sobat konsumen tinggal, karena itulah lembaga yang dapat mewadahi, menjembatani sobat konsumen dalam menyelesaikan terkait dengan kurangnya pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Demikian Mbak Riti. Ya, Pak Mufti, silakan Pak. Ya, memang ada 3 pilar dalam konteks perlindungan konsumen kan itu yang sering kita kumandangkan. Yang pertama konsumen kan itu, konsumen sebagaimana tadi Pak Moga sampaikan adalah partisipasi masyarakat ini penting kan gitu. Sudah ada channel LPKSM, sudah ada channel komunitas dan sebagainya, dimanfaatkan secara maksimal kan gitu. Artinya bahwa konsumen ini ketika mereka berdaya ya tentu menjadi bagian dari perlindungan konsumen secara aktif kan gitu. Yang kedua adalah pelaku usaha. Saya kira dengan momentum Harkonas ini kita berharap pelaku usaha juga bertanggung jawab selalu memberikan peningkatan kualitas servis dan sebagainya terhadap keluhan-keluhan dari konsumen, karena ketika mereka standarisasi dan kemudian yang disampaikan Pak Dirjen tadi SNI dan sebagainya, standar-standar yang mereka punya itu sesungguhnya kerja-kerja perlindungan konsumen itu juga akan tereliminir kan gitu, artinya secara maksimal. Dan yang terakhir ya tentu peran pemerintah. Peran pemerintah ada Pak Dirjen PKTN, ada BPKN, ada KL dan sebagainya. Ini bagian dari ketika 3 pihak ini kemudian memberikan satu titik keseimbangan, ya tentu trust masyarakat akan berkembang dan transaksi yang disampaikan menjadi tema kita, digital dan sebagainya akan meningkat kan gitu, dan tentu pada pertumbuhan dan seterusnya menjadi bagian dari Indonesia emas yang kita cita-citakan itu. Baik. Sampai saat ini sudah terima kasih sekali Sobat Konsumen menonton pada detik terakhir ini, dan saya ucapkan juga kepada Ibu Renti terima kasih sama-sama kepada Bu Lucy teman saya dalam podcast Konsumen Bicara saat ini, dan kepada narasumber kita terima kasih kepada Bapak Mufti, Ketua BPKN RI, dan juga Bapak Moga Simatupang, Dirjen PKTN Republik Indonesia. Ya, Sobat Konsumen jangan lupa semarakkan Hari Konsumen Nasional dengan tema tahun ini adalah perlindungan konsumen menuju Indonesia Emas. Konsumen cerdas, kritis dalam bertransaksi. Terima kasih telah menonton podcast Konsumen Bicara bersama saya Luciana Duyanti. Jangan lupa tonton juga podcast Konsumen Bicara di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidang perlindungan konsumen. Jangan lupa untuk follow Instagram kita BPKN RI yang ada di bawah ini, dan juga YouTube serta TikTok BPKN RI. Terima kasih. Bersama-sama kita ucapkan Selamat Hari Konsumen Nasional, konsumen berdaya.